Pemirsa, aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah BSA akhirnya bisa ikut berlayar ke Gaza, Palestina dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Sebelumnya banyak tantangan yang dihadapi sehingga tidak bisa semua delegasi turut serta dalam perjuangan menembus blokade Gaza. Di pelabuhan Tunisia, Wanda Hamidah berpamitan dengan rekan-rekannya untuk berlayar ke Gaza, Palestina. Awalnya pelayaran ke Gaza menemui banyak kendala dan sabotase hingga serangan Zionis Israel terhadap kapal-kapal Global Sumut yang membuat tidak semua delegasi dari berbagai negara bisa ikut berlayar. Wanda Hamidah tetap bertahan dan berusaha untuk bisa berlayar ke Gaza hingga kapal terakhir meninggalkan pelabuhan. Akhirnya Wanda Hamidah berlayar dengan kapal Kaiser yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai Gaza. Wanda Hamidah berhasil ikut di detik-detik terakhir misi keberangkatan dengan kapal paling terakhir yang dijadwalkan berangkat dari Tunisia. Wanda Hamidah bergabung dengan ratusan aktivis dunia dari berbagai kalangan untuk menembus blokade Zionis Israel terhadap Gaza, juga untuk menyerukan pada dunia untuk tidak diam atas pembantaian Zionis terhadap rakyat Palestina. Pasalnya, misi utama Global Sumut adalah bukan tentang mereka yang berlayar, tapi tentang dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina dan mendobrak bungkamnya dunia atas kejahatan Zionis terhadap Palestina. Wanda Hamidah menjadi satu-satunya perwakilan delegasi perempuan Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Wanda mulai berlayar pada Selasa malam waktu Tunisia dan bergabung dengan ratusan delegasi lain di Laut Mediterania. Berikut cerita perjuangan Wanda Hamidah kepada Metro TV di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia sebelum memulai pelayaran ke Gaza. Mbak Wanda, seperti kita tahu ya, ini dinamikanya sangat cepat sekali. Kalau tidak sampai masuk ke kapal dan berlayar itu masih belum dipastikan 100%. Bagaimana sejauh ini bisa diceritakan dong Mbak Wanda? Perjuangan kan kita sama-sama ya kemarin ya, dari hari Rabu itu udah kayak 7 hari lalu bahwa kita akan ada di kapal Aledang. Tapi ternyata besoknya setelah kapal sudah sampai depan muka kita, waktu tanggal 7 ya, sekarang udah tanggal 16, udah hampir 10 hari lalu, ternyata kita nggak bisa naik kapal karena satu dan lain hal. Dan perkembangannya, dinamikanya begitu keras, cepat, tapi begitu sangat lambat juga. Akhirnya mungkin di lapangan seperti sulit sekali untuk bertahan di sini, seperti teman-teman yang udah alami dan udah lihat sendiri bahwa akhirnya setengah dari delegasi Sumut Flotilla, saya nggak cuma bicara Indonesia aja, dan dari seluruh dunia, seperti teman-teman lihat, banyak yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari Sumut Flotilla ini, terutama yang berada di Tunisia. Kenapa? Ya mungkin kalau dari Barcelona ada cerita yang lain ya, atau mungkin kalau dari Barcelona atau dari Spanyol banyak cerita yang lain, karena mereka mungkin memang punya persiapan yang bagus dan mungkin mereka juga punya perahu-perahu dan kapal-kapal yang bagus. Tapi lain ceritanya ternyata di Tunisia gitu, karena ternyata di Tunisia kapalnya pertama adalah kapalnya tidak bisa menampung semua aktivis kemanusiaan yang ada dan yang mau ikut. Memang kenyataan bahwa kami nggak bisa naik kapal, mereka nggak bisa terus menunggu tanpa ada kepastian ya. Cukup sedih pada saat ada beberapa aktivis yang akhirnya berpamitan kepada kami delegasi Indonesia. Mereka mengaku sudah menetapkan batas waktu. Kami mendapatkan pamitan istilahnya ya dari teman-teman Aljazair, Algeria, Prancis, kemudian juga South Africa, mereka sudah berpamitan. Turki apalagi banyak banget, hampir 70% Turki juga udah pulang delegasinya. Namun mereka tetap menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Indonesia yang menyerahkan seat kepada mereka, karena ternyata ada perkembangan terkini bahwa mengutamakan terutama dari jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.